Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Amma ba'du, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita awali dengan bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala karena semua nikmat hanya berasal dari Allah. Semua nikmat hanya bisa kita nikmati karena Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun nikmat itu sesungguhnya dari Allah. Apalagi nikmat-nikmat yang sangat besar. Mata kita berkedip itu sesungguhnya hanya karena Allah. Telinga kita bisa mendengar itu hanya seizin Allah Subhanahu wa taala. Jantung kita berdetak itu juga karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita bisa hadir, melangkahkan kaki dari rumah ke tempat ini, sungguh sebuah nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung, karena langkah kita adalah langkah menuju kebaikan, langkah menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, langkah menuju tempat yang mulia. Mudah-mudahan setiap langkah-langkah kita ini menambah amal kebaikan dan juga setiap langkah kita ini menghapuskan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal. Dan ada banyak fadilah kita datang ke masjid, ke rumah Allah ini, di antaranya yaitu meraih pahala haji, meraih pahala haji dengan menuntut ilmu di masjid. Bayangkan, Bapak Ibu rahimakumullah, kemarin 200.000 lebih umat Islam Indonesia ke Tanah Suci dengan biaya yang cukup besar, waktu hampir 41 hari, menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan pahala haji. Tetapi bagi kita, Nabi SAW memberikan kabar gembira dengan amalan ringan. Dalam sabda beliau, siapa yang berangkat ke masjid,
yang ia inginkan hanyalah untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Bayangkan, ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Sungguh sebuah nikmat yang luar biasa jika kita senang menghadiri majelis ilmu di masjid, ya. Ini berkatakan berangkat ke masjid untuk belajar kebaikan. Pahala hajinya sempurna. Padahal orang menjalankan ibadah haji itu salah satunya adalah ingin pahala, dan pahala sempurna itu ketika niatnya benar-benar ikhlas dan tata cara hajinya juga sempurna. Dan ternyata kadang-kadang ada orang yang niatnya rusak gara-gara riya. Atau niatnya sudah ikhlas tapi tata caranya ada yang tidak sempurna. Ada yang tidak sempurna. Bahkan misalnya kemarin, ya, yang barengan dengan kami 8.000 kuota tambahan, yang berangkatnya itu pemberitahuannya 7 hari sebelum hari H pemberangkatan itu, di mana ada 8.000 kuota tambahan. Itu pemberitahuan berangkatnya 7 hari sebelum pemberangkatan. Dan itu artinya mereka tidak manasik haji, mereka jarang yang mempersiapkan ilmunya, sehingga ketika pelaksanaan haji itu banyak yang, mohon maaf, ada yang salah-salah, ada yang keliru, ada yang melanggar larangan-larangan. Ada kisah teman saya, ketua kloter cerita, ada orang mau umroh itu ngambil mikotnya di masjid dekat hotel. Nah, kenapa berangkat mendadak hanya karena uang, bisa bayar melunasi tapi tidak memahami ilmu manasik haji. Macam-macam kisah. Ada suami istri yang, mohon maaf, di tanah suci itu gegeran, bertengkar, cekcok. Padahal orang haji itu wala fusuqa wala jidala fil haji. Tidak boleh ngomong jorok dan tidak boleh berdebat. Berdebat itu enggak boleh. Apalagi yang seringkali debat itu kan suami istri. Bahkan a'udzubillah min dzalik, sampai terjadi seorang suami itu mentalak istrinya di tanah suci. Karena berdebat, mungkin perdebatannya semakin keras. Sama-sama tidak mau ngalah, sama-sama merasa benar, sampai akhirnya kemudian seorang suami mentalak istri. Dan itu dua kisah saya dengarkan dari teman saya. Artinya apa? Hajinya kemudian tidak bisa sempurna. Nah, tapi yang luar biasa, yang istimewa bagi kita adalah datang ke masjid, tidak hanya sholat subuh yang pahalanya sangat luar biasa, tetapi kita sejenak duduk, ya, untuk sedikit belajar, ya, kebaikan-kebaikan dari agama kita ini. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Masya Allah. Jadi rezeki Allah bagi beda-beda di antara hambanya.
Tapi untuk mendapatkan pahala, semua orang berkesempatan yang sama untuk mendapatkan pahala haji. Sehingga mudah-mudahan setelah kita selesai thalabul ilmi di masjid ini, kita bisa istiqamah dan kita mendapatkan pahala haji yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kalau Bapak Ibu kemarin mungkin mendatangi orang mau haji atau sepulang orang berhaji, salah satu yang diharapkan banyak orang adalah minta didoakan. Ketika saudara yang berangkat haji minta didoakan. Sepulang haji minta didoakan. Tentu ini perkara yang baik. Saling mendoakan di antara sesama muslim. Ya, perkara yang baik. Nah, jamaah rahimakumullah, bahkan kadang-kadang di masyarakat kita ini ketika minta didoakan oleh sesamanya, itu sampai ngundang tetangga, ya. Misalnya ada orang hajatan nikah, setelah itu kemudian ngundang tetangga, minta didoakan. Ya. Ada punya hajatan anaknya, misalnya sunatan, ngundang tetangga, minta didoakan. Nah, karena doa seorang muslim itu luar biasa. Ya. Doa seorang muslim itu sangat kita butuhkan. Ya. Karena itu kita berusaha untuk mendapatkan doa-doa dari sesama muslim. Bahkan ada sebuah kisah yang luar biasa, kisah Imam Abu Dawud. Ya. Dikisahkan beliau, suatu saat Imam Abu Dawud itu berada di atas perahu penyeberangan di sungai Dajlah. Dia berada di perahu menyeberang sungai. Tiba-tiba ia mendengar seseorang di tepi sungai bersin dan mengucapkan Alhamdulillah. Abu Dawud kemudian mengeluarkan uang 1 dirham dan memberikannya kepada tukang perahu tersebut agar mendekat sejenak, agar tukang perahu itu mendekatkan perahunya sejenak ke tepian sungai. Dan Imam Abu Dawud kemudian mengatakan apa? Ya rahamukallah. Imam Abu Dawud mengeluarkan 1 dirhamnya, menyuruh tukang perahu mendekat ke tepian sungai untuk mengucapkan ya rahamukallah kepada seseorang yang bersin, lalu mengucapkan alhamdulillah. Ya, mendengar yang bersin didoakan, didoakan oleh Imam Abu Dawud. Orang yang bersin itu kemudian menjawab apa? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Perjalanan dilanjutkan. Orang-orang di perahu itu heran, mengapa Abu Dawud mau bersusah payah mengeluarkan 1 dirham, ya, buat tukang perahu hanya demi mendoakan orang yang bersin berada di tepi sungai. Maka ketika ditanya itu, apa kata Imam Abu Dawud? Beliau mengatakan, semoga menjadi doa yang mustajab. Semoga menjadi doa yang mustajab. Ketika para penumpang perahu itu semua dalam perjalanan berikutnya, dan semuanya tertidur, ada seruan dalam mimpi mereka, penumpang itu, wahai para penumpang perahu,
sesungguhnya Abu Dawud telah membeli surga Allah dengan 1 dirham. Wahai para penumpang perahu, sesungguhnya Abu Dawud telah membeli surga Allah dengan 1 dirham. Begitu mereka semua terbangun, mereka saling menceritakan mimpi mereka yang sama. Dan kisah ini dicantumkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya. Nah, artinya apa? Doa sang muslim itu luar biasa penting. Tetapi jamaah rahimahumullah, ada makhluk Allah yang lain, yaitu malaikat, yang dia juga banyak mendoakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini makhluk Allah yang mulia, yang tidak pernah maksiat, yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya, Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada subhanahu bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi musyfiqun. Sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka tidak mendahuluinya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Jadi malaikat itu makhluk Allah yang taat, tidak pernah maksiat. Mereka mulia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka. Mereka tidak memberikan syafaat melainkan kepada orang-orang yang diridhai Allah. Dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Ini kemuliaan malaikat. Ya. Kemuliaan malaikat sebagai salah satu makhluknya yang senantiasa taat dan tidak pernah maksiat kepada Allah. Bayangkan para jemaah, malaikat sangat dekat dengan Allah, tidak pernah bermaksiat. Dan bayangkan jika malaikat mendoakan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat yang lain Allah menyampaikan, huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya memohonkan ampunan untukmu agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Nah, lalu siapa saja yang akan didoakan malaikat? Dan kita harus berupaya untuk melakukan amalan-amalan yang menjadikan kita didoakan malaikat. Amalan sederhana, amalan ringan, amalan mudah yang menjadikan kita didoakan malaikat, makhluk Allah yang sangat taat, ya, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah melakukan dosa. Dan kenapa banyak orang datang ziarah haji itu minta didoakan? Karena beranggapan bahwa orang setelah pulang haji itu semua dosanya telah diampuni. Seperti bayi baru lahir dan berharap doa dari orang yang tidak punya dosa. Dan kita ini bisa mendapatkan dosa dari makhluk Allah yang tidak pernah melakukan dosa sekecil apapun. Dan itu dari malaikat. Dan beberapa hal, ya,
dari doa malaikat itu ada 12. Di antaranya tidur dalam keadaan bersuci, menjenguk orang sakit, duduk menunggu waktu sholat, berada di shaf barisan depan di dalam sholat bersama orang-orang berjamaah, menyambung shaf sholat berjamaah. Dia tidak membiarkan kosong di dalam shaf. Para malaikat mengucapkan amin ketika seorang imam selesai membaca Al-Fatihah. Duduk di tempat sholatnya setelah melakukan sholat subuh dan asar secara berjamaah. Dan ada beberapa berikutnya. Insyaallah pagi ini beberapa saja. 1. Tidur dalam keadaan bersuci. Tidur sebelumnya berwudu. Ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bata tahiran bata fi syi'arihi malak, falam yastayqidh illa qala al-malak Allahumma ighfir li'abdika fulanin fa innahu bata tahiran." Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, Allahumma ghfir li'abdika fulanin. Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan. Fa innahu bata tahiran, karena tidur dalam keadaan suci. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ini amalan ringan. Mohon maaf, kadang-kadang terasa berat. Itu banyak orang cerita begitu. Mau tidur ke kamar mandi, mohon maaf ya, buang air kecil, untuk wudhu kadang-kadang berat, Pak. Itu kalau tidak ada kesungguhan luar biasa, Pak. Itu sulit terlaksana. Maka inilah salah satu fadilah ya, yang harus selalu kita ingat. Bayangkan, bismillah, ya Allah saya mau wudhu, saya berharap ketika tidur didoakan malaikat. Bayangkan, didoakan makhluk Allah, sebagaimana Bapak Ibu ziarah orang haji yang kita anggap sudah tidak punya dosa dan didoakan oleh orang yang pulang haji. Ini bayangkan jenengan tidur didoakan malaikat yang benar-benar dijamin 100% dia tidak punya dosa. Orang haji itu mungkin dosanya semua diampuni, mungkin tidak. Ya. Setelah haji selesai mungkin dosanya diampuni, tapi setelah haji dia mungkin melakukan dosa lagi. Tapi kalau malaikat ini dijamin 100% dia makhluk Allah yang tidak punya dosa sama sekali. Maka ini satu amalan ringan yang harus kita biasakan. Dan mari kita mencoba mulai malam nanti, Pak. Pokoknya sebelum tidur, wudu. Kadang-kadang bahkan ada orang ke kamar mandi, kebiasaan kita ini mau tidur kan gosok gigi. Akhirnya hanya gosok gigi saja. Itu kadang mau pegang air itu rasanya dingin kayak berat gitu. Padahal habis wudu juga masih bisa kita pakai handuk, udah kering, udah selesai. Ya, jadi para jamaah rahimahumullah,
Usahakan kita untuk selalu wudhu sebelum tidur, apalagi jika ada suami istri. Kita ini rumah tangga, punya istri, punya suami, hendaknya saling mengingatkan. Hendaknya saling mengingatkan. Suami yang sudah wudhu mengingatkan istrinya. Istri yang sudah wudhu mengingatkan suaminya. Atau bahkan kita ingatkan anak-anak kita. Kita biasakan agar anak-anak kita sebelum wudhu tidak hanya gosok gigi, tetapi juga berwudhu. Masya Allah, Pak. Ini amalan ringan, tapi fadilahnya luar biasa. Sekali lagi para jamaah, tidak wudhu sebelum tidur itu rugi. Ya. Tidak wudhu sebelum tidur itu rugi. Karena fadilahnya luar biasa. Bayangkan, kata Nabi, kalau dia sebelum tidur berwudhu, dia tidak akan bangun kecuali malaikat mendoakannya. Bayangkan, mohon maaf ya. Orang tidur kadang-kadang, mohon maaf ya, kadang ada yang ngorok. Tapi malaikat mendoakan orang yang ngorok itu. Kadang-kadang kita ini masih, mohon maaf ya, ngiler. Malaikat mendoakan hambanya yang sedang ngiler. Nah, gitu. Itu kemuliaan yang luar biasa. Tingkah pola kita tidur kadang-kadang nggak karu-karuan itu. Malaikat mendoakannya, Pak. Mendoakannya, Masya Allah. Ya, maka rugi luar biasa. Rugi besar, ada amalan ringan, lalu kita tidak melakukannya. Ya. Sekali lagi para jamaah, kita harus mulai menguatkan tekad. Ya. Menguatkan tekad, bismillah, saya akan mulai nanti malam sebelum tidur berwudu. Dan orang itu para jamaah, di antara doa yang paling penting itu ya doa diampuni dosa kita. Itu yang paling sangat penting. Orang itu hidup itu satu ada urusan pahala, satu ada urusan dosa. Ada orang yang pahalanya banyak karena ibadahnya luar biasa, dosanya dia sedikit. Ketika dia wafat di akhirat, ada kemungkinan dia masuk surga, tapi dengan dosanya dia masuk neraka. Tapi ada orang yang pahalanya sedikit karena amal ibadahnya sedikit, tapi dosanya banyak, namun dia punya kebiasaan sebelum tidur berwudu, tiba-tiba doa malaikat ini mustajab dan semua dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dia wafat dengan amalan sedikit tapi dia tidak punya dosa. Dia wafat didoakan malaikat, semua dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala, artinya dia langsung masuk surga. Ini pentingnya para jamaah berwudu sebelum tidur. Ya. Bismillah. Kita harus berupaya mengamalkan satu sunnah yang ringan, yang sederhana untuk berwudu sebelum tidur. Ya. Mari kita para suami istri, keluarga kita biasakan. Atau kalau perlu ditulis di kamar, jangan pernah tidur kecuali sudah berwudu. Jangan pernah kaki kita naik ke kasur sebelum berwudu. Jangan pernah kita berselimut sebelum berwudu. Karena kalau kita sudah kaki naik kasur, turun lagi itu berat. Apalagi selimut sudah ditarik, itu semakin berat untuk wudu. Yakinkan diri kita bahwa kita akan melakukan amalan ini, satu-satu kita amalkan. Ya. Itu luar biasa doa malaikat. Yang kedua, para jamaah, menjenguk orang sakit. Nabi menyampaikan, man adar rajulu akhahul muslim
masya fi hayrafatil jannah hatta yajlis fa idza jalasa ghamarathu ar-rahmah fa in kana ghudwatan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi wa in kana masaan shalla alaihi sab'una alfa malak hatta yusbih. Apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga sehingga dia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya. 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapat rahmat hingga sore hari. Apabila menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Menjenguk orang sakit itu didoakan 70.000 malaikat. Oh, Masya Allah. Penduduk Dawu itu Pak, tak cek 66.000. Ya, 66.000 Dawu. Sak kecamatan 66.000. Nah, biasanya di kampung kita ini kalau kita minta didoakan, mestinya diakan apa? Berkat nih. Orang ngundang tetangganya doakan, nggak mungkin nggak nyediakan berkat Pak. Nggak akan datang Pak. Nggak. Minimal sungkan. Ya, yang kita undang paling ya mungkin kalau orang hajatan kecil-kecilan ya 20-30 gitu ya. Kotaan gitu Pak. Nah ini bayangkan Pak, nggak perlu menyediakan makanan, kita didoakan 70.000 malaikat. Insya Allah. Didoakan 70.000 malaikat. Dan dijamin malaikat yang mendoakan kita sejumlah 70.000 itu adalah makhluk Allah yang suci, tidak pernah maksiat, sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal mohon maaf ya para jamaah, kebiasaan di masyarakat itu kalau ingin didoakan tetangganya, satu ya mesti menyediakan berkat. Kedua, yang diundang itu selalu saja tetangganya yang paling dekat, apapun keadaan tetangganya itu. Misalnya begini ya, contoh, karena saya biasa nikah di kampung itu setahu. Orang kalau mau hajatan nikah itu ngundang tetangga yang paling dekat rumahnya. Misalnya nggak betul, ini rumahnya, yang diundang tetangga paling dekat. Kanan rumahnya, mohon maaf, walaupun dia suka mabuk, mesti diundang, Pak. Karena kalau nggak diundang tetangga paling dekat, ini jadi rasa-rasan fitnah. Tetangga kiri, Pak, pokoknya paling dekat, mesti diundang, Pak. Walaupun dia suka adu ayam. Nggak mungkin nggak diundang, Pak. Ya. Depan rumah, suka togel, pasti diundang. Kalau tidak diundang, jadi fitnah. Gitu. Dan bayangkan kalau dia berdoa, tangan yang suka pegang, mohon maaf ya, minuman keras, tangan yang berlumuran maksiat gitu ya, mulut yang seringkali ngomong jorok kasar gitu ya, mukanya yang tidak pernah wudhu gitu ya. Apa yang ketika dia berdoa mustajab sulit ya, dikabulkan Allah berat. Karena begitu dia mendoakan. Tapi bayangkan kita ini menjenguk orang sakit, didoakan 70.000 malaikat.
lebih banyak dari penduduk Ndau. Dan tidak perlu menyediakan apapun gitu. Cukup menjenguk orang sakit, lalu didoakan 70.000 malaikat, Masya Allah. Maka amalan sederhana. Dan Bapak Ibu, kalau ada jamaah kita sakit, atau tetangga kita sakit, keluarga kita sakit, segeralah dijenguk, karena banyak orang menyampaikan penyesalannya, menunda-nunda menjenguk orang sakit, ternyata tidak lama kemudian meninggal. Lalu menyesal, aduh kenapa kembali nggak jenguk ya, gitu. Itu seringkali kita alami. Ya, seringkali kita alami. Sekali lagi Bapak Ibu, ini amalan sederhana ringan, kita harus membiasakan mendoakan sesama kita. Ya. Dan berikutnya lebih utama lagi, kita biasakan ketika menjenguk, kita mendoakannya. Ya, di antara doanya adalah misalnya la ba'sa tahurun insyaallah. Ya. Memberikan apa? Semangat, motivasi kepada yang sakit agar bersabar, sebab dosa-dosanya akan dibersihkan oleh Allah saat dia sakit dan bersabar atas sakitnya. Jadi sampaikan ke dia, la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa, semoga sakitmu ini membersihkanmu dari dosa-dosa insyaallah. Kasih semangat, Pak. Jangan sampai orang kemudian dengan sakitnya berputus asa. Merasa susah, menderita. Ya. Itu jangan sampai. Harus ngasih motivasi. Salah satu yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah agar dia bersabar sehingga semua dosa-dosanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang berikutnya adalah As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Aku mohon kepada Allah yang maha agung agar menyembuhkan penyakitmu. Didoakan Pak. Di dekatnya, angkat tangan kita mendoakannya. Itu luar biasa. Mohon maaf ya. Jarang orang menjenguk orang sakit itu mendoakannya. Doakan saudara kita Pak. Doakan itu Masya Allah. Itu obat yang luar biasa buat orang sakit. Apalagi maaf ya, kalau yang jenguk sudah puluhan orang, tiba-tiba panjenengan mendoakan orang yang ke-21, semuanya nggak pernah mendoakan, jangan mendoakannya, Masya Allah. Oh, itu rasa di hati itu luar biasa, Pak. Luar biasa. Apalagi doanya? Doa yang lain adalah Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa asfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman. Mohon maaf para bapak, ibu, kalau bisa hafal. Kalaupun kita tidak hafal, silahkan bawa HP, bisa mendoakan sambil bacanya daripada sama sekali jangan tidak mendoakannya. Ya. Tidak mengapa berdoa sambil membaca kertas atau di HP. Sehingga para jamaah, kalau Bapak Ibu mau menjenguk orang sakit sebelum berangkat, siapkan mana di HP yang akan kita buka yang ada doanya. Pak, apa begitu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Syafi. Ya, ya Salam. Ya, didoakan. Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa asfi anta syafi la shifa'i la shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman. Kalau perlu diterjemahkan, ya Allah, di depannya Pak. Disuarakan yang keras gak apa-apa Pak. Ya Allah, wahai Tuhan segala manusia, hilangkan penyakitnya, sembuhkanlah dia, hanya Engkau yang dapat menyembuhkannya. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu.
kesembuhan yang tidak kambuh lagi. Oh, Masya Allah, Pak. Orang kalau didoakan itu, Masya Allah, bahagianya luar biasa, Pak. Motivasi itu bisa jadi menjadi sarana penyembuh dia, karena dia yakin Allah menyembuhkannya. Ini penting berjamaah. Siapkan doa saat kita menjenguk orang sakit. Bismillah doakan. Enggak apa-apa, baik. Mohon maaf. Saya pernah, Pak, di tempat kami ada tokoh kita yang wafat, banyak yang hadir takziah. Apa yang kami lakukan? Mohon maaf. Sampai kami kemudian minta adik saya itu ngeprint doa sholat jenazah. Tak suruh fotokopi ratusan, karena yang takziah itu ratusan orang. Dan saya bagi-bagikan kepada semua orang yang sholat jenazah. Kenapa? Karena banyak orang sholat jenazah tidak hafal doa sholat jenazah. Itu terjadi, Pak. Artinya mohon maaf, boleh jadi di masjid ini, Pak, itu menjadi tempat sholat jenazah, dan tidak mengapa panjenengan siapkan tulisan doa sholat jenazah. Sehingga masing-masing ketika sampai sholat jenazah itu membawa tulisan. Tidak masalah. Tidak masalah. Wong sholat saja boleh membawa mushaf Al-Quran, gitu ya. Diperbolehkan. Itu jauh lebih utama daripada kemudian, mohon maaf ya, mohon maaf, orang sholat jenazah tidak hafal doanya, lalu hanya mengikuti takbir saja sampai salam. Ya. Nah, gitu. Jadi masjid ini penting jadi tempat sholat jenazah jamaah warga kita ini. Bapak Ibu, kalau ke Madinah itu, saya dapat kemarin berita bahwa di Makkah itu, di Makkah, Pak, setiap orang wafat di Makkah mesti dibawa ke Masjidil Haram, mesti disolatkan di sana. Ya. Karena itu 5 waktu mesti ada sholat jenazah. Ya, tidak ada sholat 5 waktu kecuali sesudahnya ada sholat jenazah. Kenapa? Karena seluruh penduduk Makkah ketika mereka wafat, yang besar maupun yang kecil, mesti disolatkan di Masjidil Haram itu. Jadi tidak ada lagi di Makkah itu sholat jenazah itu di rumah-rumah, di kampung-kampung, di masjid-masjid selain Masjidil Haram tidak ada. Semuanya sholat di Masjidil Haram. Nah, saya bayangkan kayak masjid ini, Pak, itu jadi tempat sholat jenazah. Semua jamaah sini kalau meninggal sholat jenazahnya di sini, Masya Allah, luar biasa. Nah, inilah Bapak Ibu, pentingnya kita menjenguk orang sakit. Ya. Saya kira pagi ini 2 saja. Yang penting kita amalkan. Yang penting diamalkan. Karena ada 12 amalan yang mendatangkan doa malaikat. Yang penting 2 kita amalkan, luar biasa, Pak. Jadi harapan kita ini sebulan ini kita ngamalkan istiqomah wudhu sebelum tidur. Sebulan ini, Pak. Di sebulan bisa istiqomah, Masya Allah, luar biasa, Pak. Sebulan amalin istiqomah, luar biasa. Kedua, kalau ada jamaah kita sakit, dijenguk dan didoakan. Nah, itu dia. Sehingga ini ukhuwah, kebersamaan, saling mencintai, saling mendoakan itu tumbuh di antara jamaah kita. Ya. Saya kira itu, Bapak Ibu rahimakumullah. Semoga jadi ilmu yang manfaat. Ya, amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari sini kita mendapatkan pahala haji sempurna. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.